Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, para mahasiswa KPI ya, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Keagamaan Islam Al-Ghazali ya, Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA Cilacap semester 3, bahwa hari ini kita semester 3 apa 5? 5 ya? Hah? 3, oke 3, lupa malah, gak pernah ketemu sampai lupa ya. Semester 3, bahwa kali ini saya akan menyampaikan tentang metode dakwah yang dalam hal ini adalah terkait metode ceramah ya. Mulai fokus, dengarkan dan tulis dengan baik, dirangkum untuk materi belajar ya. Metode ceramah itu disebut juga dengan telling methods ya, bahasa Inggris tell, to tell ya. Telling methods artinya itu adalah cerita. Berarti orang berceramah itu sama dengan sedang bercerita. Makanya telling methods ya. Nah, untuk itu ceramah juga disebut bisa disebut bercerita. Jadi di dalam ceramah nanti juga boleh bercerita, asal ceritanya jangan ngelantur ya. Metode ceramah disebut juga telling methods atau metode bercerita ya. Nah, dalam metode dakwah nanti akan digunakan terutama adalah oleh dai-dai yang live atau yang langsung ya, tatap muka atau bertemu face to face ya, bertemu dari wajah ke wajah atau bertemu muka ya itu. Nah, kemudian di sini telling methods ini sebelum saya lanjutkan lebih jauh, ciri utamanya ya atau telling method itu disebut sebagai metode tradisional ya nih. Jadi telling methods atau metode ceramah dalam berdakwah disebut juga sebagai metode tradisional atau bersifat tradisional. Mengapa disebut tradisional? Ini ada 3 indikator ya yang menyebabkan telling methods atau metode ceramah disebut sebagai metode tradisional. Yaitu apa? Yang pertama, indikator pertama, mad'unya pasif ya. Jadi pendengarnya atau audiennya atau mad'unya ya, yang mendengarkan ceramah itu bersifat pasif, maka dikatakan tradisional. Maksudnya pasif gimana? Ya mendengar tok ya, tidak bisa berdialog, hanya mendengarkan dai, mendengarkan kiai, mendengarkan ustadz ceramah ya kan, mendengarkan ustadzah ceramah. Itulah yang disebut bahwa metode ceramah bersifat pasif ya. Tuh mad'unya tidak disebut metode tradisional. Pertama karena mad'unya pasif, hanya mendengarkan dai ya, tidak ikut bicara. Tuh yang pertama. Yang kedua, indikator atau faktor kedua mengapa metode ceramah dikatakan sebagai metode tradisional itu karena sifat metode ceramah itu bersifat polyvalent ya, polyvalent ya, atau polyvalen ya kalau yang membacanya pakai bahasa Indonesia lah. Polyvalent itu bagaimana yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah dari beberapa hal yang disampaikan itu ternyata hanya memiliki satu tujuan. Makanya dikatakan polyvalent ya, tujuannya cuma satu meskipun banyak hal yang disampaikan. Nah, tujuannya satu itu apa? Ya tergantung tujuan dari dai-nya ya. Misalnya apa? Misalnya ketika kita menyampaikan tentang ajaran fadilah sholat tahajud misalnya ya. Nah, fadilah sholat tahajud ya dai-nya hanya menerangkan itu ya, satu tujuan itu, hanya menerangkan tentang fadilah sholat tahajud, itu seperti itu. Nah, ini mahasiswa itu kalau ada soal dari saya begitu ya, diterangkan terus kemudian contohnya apa lengkap, jadi nanti dapat nilai A ya, nilainya bagus ya.
Kemarin yang KO itu bukan semester ini ya, semester 1. Semester 3 tuh alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Berarti sudah ya, sudah pinter kuliah ya, sudah 3 semester sih ya. Jadi walaupun daring ya walaupun daring pada paham. Jadi ngarape apik-apik ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau semester 1 itu banyak yang belum paham. Jadi sejarah dakwah malah masih menggunakan sejarah dakwah waktu aliyah ya atau SMA jawabnya. Padahal saya menyampaikan materi gitu ya. Seharusnya materi dari saya bukan yang dari aliyah ya. Beda-beda sedikit sih, tapi kan tetap aja ya berbeda analisanya. Oke, saya lanjutkan. Itu faktor kedua ya. Kenapa dikatakan telling method itu tradisional? Karena memiliki sifat polyvalent ya kan. Yang ketiga, indikator mengapa metode ceramah dikatakan sebagai metode tradisional itu karena metode ceramah memiliki dasar psikologis ya, dasar psikologis tidak menumbuhkan keberanian ya. Tidak menumbuhkan keberanian maksudnya apa? Maksudnya karena yang ceramah satu orang, yaitu da'inya, juru dakwahnya, atau ustadznya, atau pembicaranya, satu orang tok yang ceramah kan, kalau metode ceramah di panggung gitu ya, itu satu orang. Maka di sini secara psikologis da'i menjadi tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, di dalam pemikirannya. Nah itu. Berarti metode ceramah itu secara psikologis memiliki dasar tidak menumbuhkan keberanian ya, tidak menumbuhkan keberanian. Artinya mad'unya tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pemikiran dan hatinya. Oke, itu 3 indikator mengapa metode ceramah dikatakan sebagai metode tradisional. Selanjutnya itu sudah poin yang situ sudah selesai ya. Nah, selanjutnya sekarang meskipun metode ceramah itu merupakan metode yang paling awal atau metode yang paling jadul sehingga dikatakan sebagai metode tradisional, tetap saja metode ceramah juga memiliki kebaikan ya. Segala sesuatu pasti ada kebaikannya meskipun nanti juga ada kelemahannya. Nah, kebaikan metode ceramah apa? Kalau kita berdakwah menggunakan metode ceramah, kebaikannya apa? Ini ada 4 ya. Ada 4 kebaikan apabila menggunakan metode ceramah dalam berdakwah. Nah, dengarkan ya, tulis juga. 1, penyelenggaraannya sederhana ya. Tidak perlu banyak media. Ya, simple. Sederhana kan? Makanya tidak perlu banyak media, simple, terus kemudian penyelenggaraannya sederhana tadi, ya. Itu metode ceramah, ya. Yang pertama, ya, kelebihannya, ya, atau kebaikannya, ya. Contoh apa? Ya, ketika di majelis taklim misalnya ya. Ketika kita ceramah, kok audiennya sedikit, misalnya cuma 20 orang. Kan cuma menggunakan media lisan ini, ya. Tidak perlu mic ya, tidak perlu Google Meet ya, tidak perlu pengeras suara, tidak perlu video dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan metode ceramah itu memiliki kelebihan atau kebaikannya, penyelenggaraannya yang nomor 1 dengan sederhana. Jadi sederhana saja, dai cuma ceramah ya sudah jadi gitu ya. Artinya bisa menyampaikan materi dakwah. Itu 1 ya, penyelenggaraannya sederhana. Tidak perlu banyak media dan simple, itu yang dimaksud sederhana. Yang kedua, hemat waktu. Nah, ceramah juga memiliki kelebihan atau kebaikan menjadi hemat waktu dalam menyampaikannya atau menggunakan metode ceramah. Hematnya gimana? Ya misalnya ya, dai cuma ceramah 1 jam. Itu sudah bisa menyampaikan satu materi dakwah yang sangat penting atau sangat luas dan
audiennya sangat banyak, ya kan? Contoh misalnya ya, ceramah tadi ya tentang fadilah sholat tahajud. Nah, di situ kok yang datang di lapangan ya, di lapangan yang di situ ada 1.000 orang. Nah, berarti di situ hemat waktu. Karena apa? Bicara pada 1.000 orang cuma butuh waktu 1 jam, ya kan? Bahkan zaman sekarang itu nggak ada 1 jam ya, setengah jam saja sing ngrungokna wis bosen ya, wis beboh. Itu ceramah zaman sekarang ya. Kecuali kalau dai-nya memang pinter, bisa menarik audien dengan gayanya yang indah, yang dengan gaya yang menarik, maka tidak membosankan, kan gitu ya. Oke, itu yang kedua, hemat waktu ya. Dalam satu waktu, dalam hitungan cuma sekian menit bisa menyampaikan banyak materi dan didengarkan oleh banyak orang, berarti hemat waktu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan atau kebaikan menggunakan metode ceramah adalah dapat tersiar ya, dapat didengarkan ya, atau dapat disiarkan atau diikuti oleh banyak orang atau oleh dalam jangkauan yang sangat luas dalam satu waktu dengan bantuan media. Ya contoh sekarang ya, saya kan namanya sedang ceramah ya, metode ceramah. Saya sedang ceramah dalam kuliah ini. Kan tersiar ya, dalam satu waktu ini sudah tersiar ke banyak orang, yaitu sekian mahasiswa mendengarkan semua ya di Google Meet kita. Dan juga bisa menjangkau yang jauh sekali ya kan, yang sekarang misalnya kuliahnya di Lampung ya, kalau mengikuti saya tetap bisa kan. Nah itu artinya bahwa metode ceramah itu juga kelebihannya atau kebaikannya dapat tersiar dengan cepat dengan bantuan media ya. Itu yang ketiga, kebaikan atau kelebihan menggunakan metode ceramah. Sekarang yang keempat. Yang keempat, dengan menggunakan metode ceramah dapat diterapkan ke semua kalangan masyarakat ya. Maksudnya apa? Bisa didengarkan oleh masyarakat yang ekonominya lemah, terus bisa ya ekonominya menengah, bisa juga untuk masyarakat yang ekonominya tinggi atau apa ya, ekonomi high class ya. Itu terus kemudian bisa juga didengarkan oleh pedagang, bisa didengarkan oleh ilmuwan, bisa didengarkan oleh dokter dan sebagainya, didengarkan oleh mahasiswa. Artinya apa? Ceramah ini adalah suatu metode dakwah yang dapat diterapkan kepada semua kalangan ya, kecuali kalau yang tuli ya, yang tuli yang nggak bisa mendengarkan. Nah tapi zaman sekarang orang tuli juga bisa melalui bahasa isyarat ya, ceramah dengan bahasa isyarat kan gitu. Nah udah ya, paham ya. Itulah kebaikan atau kelebihan menggunakan metode ceramah. Ada 4 ya, minimal ada 4. Nah sekarang kelemahannya ya, ngebut aja cepet ya. Kelemahannya apa? Nah ternyata setiap metode dakwah itu di samping memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan, termasuk metode ceramah. Nah, metode ceramah kelemahannya apa? Nah, kita dapat lihat di sini. Yang pertama, dari segi penyampaiannya. Dari segi penyampaiannya, dai itu sering mengalami slip of tones. Artinya apa? Kesleo bahasa Jawa nih ya, atau khilaf kata ya, slip of tones ya, khilaf kata atau kesleo. Nah ini kelemahan metode ceramah yang pertama. Dai sering mengalami slip of tones atau khilaf kata atau kesleo bahasa Jawa nih, utawa
keceletot ya bahasa Jawa nih ya. Jadi lagi ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba keceletot apa itu ya, itu kelemahan, salah satu kelemahan metode ceramah. Satu. Yang kedua, metode ceramah memiliki kelemahan di sini, yang aktif hanya dai. Ya tadi kan ya sudah di atas ada apa namanya, kenapa dikatakan metode ceramah sebagai metode yang tradisional, karena salah satunya adalah sifat mad'unya bersifat pasif. Nah, di sini dijelaskan kelemahan metode ceramah salah satunya adalah dai-nya atau ustadznya atau juru dakwahnya yang bersifat aktif, hanya dai-nya ya. Mad'unya tidak, mad'unya pasif tadi ya. Jadi yang ngomong sendiri dai-nya, yang ngomong cuma penceramahnya, yang ngomong cuma kiainya, ustadznya yang sedang ceramah. Itulah kelemahan metode ceramah yang kedua. Jadi di sini karena dai-nya aktif, ini dilihat dari segi dai-nya ya. Tadi dilihat dari segi penyampaiannya. Dai-nya sering khilaf kata. Nah, sekarang dilihat dari segi dai-nya yang bersifat aktif hanya dai. Nah, kalau yang bersifat aktif hanya dai, maka kelemahan metode ceramah di sini dai seolah-olah, ini kelemahannya ya, karena dai-nya yang aktif dok, seolah-olah dai adalah yang paling pandai, yang paling mengerti, terus kemudian menjadi narasumber yang paling hebat ya kan. Kalau di ceramah yang di panggung seolah-olah dia ini paling pinter dewek ya, seolah-olah dai ini paling pinter dewek. Orang ngerti ya sing ceramah muride ya kan, kadang-kadang santrinya yang di atas panggung, tapi kiainya yang di situ, yang pengasuh pondoknya karena selaku undangan cuma mendengarkan ya kan. Nah, padahal semua menganggap bahwa pinter banget diarani sing pinter dewek sing lagi ceramah. Ternyata tidak. Ternyata di situ banyak juga orang yang lebih alim yang hadir di situ. Nah, ini kelemahan yang kedua. Karena dai-nya yang bersifat aktif, hanya dai yang bersifat aktif, maka kelemahan yang kedua metode ceramah adalah seolah-olah dai adalah yang terbaik, yang terpandai, yang paling mengerti segala permasalahan ya. Nah, maka di sini kemudian mad'unya ya, yang ketiga. Dengan demikian, maka yang ketiga kelemahan metode ceramah tidak membikin mad'u kreatif ya, mad'unya jadi tidak kreatif karena kurang tok ya. Dan juga tidak kritis. Kritis itu bukan kritis mau mati, itu bukan. Kritis analisanya. Tidak kritis, kur menerima tok apa adanya, apa yang diceramahkan oleh dai, ya kan? Karena dai-nya yang aktif, terus dai-nya pinter mending ya cara memberikan argumentasi, sehingga yang mendengarkan cuma mantuk-mantuk, nggih, dan seterusnya. Padahal sebenarnya bisa saja argumentasinya keliru. Contoh ya, apalagi kalau di YouTube itu riskan sekali ya. Ceramah di YouTube menerangkan tentang naudzubillah, summa naudzubillah. Pernah dengar kan ya? Ada ustadz yang menghalalkan onani ya, masturbasi ya. Jadi itu dihalalkan dengan dalil itu tidak haram gitu ya. Nah, itu padahal sesungguhnya tidak seperti itu ya. Yang namanya jelas kalau onani itu bagaimanapun juga adalah sesuatu yang haram ya. Tetapi karena dai-nya itu seolah-olah meyakinkan bahwa hal tersebut adalah halal, kemudian dengan menggebu-gebu menghalalkan. Nah, itu kan kelemahan metode ceramah. Karena dai-nya yang aktif, mad'unya pasif, dai-nya sudah menyiapkan dengan sedemikian bagusnya dari rumah ya, argumentasinya masuk akal seolah-olah benar, sehingga yang mendengarkan mantuk-mantuk dan merasa itu halal, padahal itu haram. Aduh, bahaya sekali itu ya, yang semacam itu.
Nah, itulah contohnya ya. Yang keempat, kelemahan metode ceramah apa? Ini kita lihat dari segi materinya. Jadi tadi dari segi penyampaiannya sudah ya, dari segi metodenya ya, dari segi dai-nya sudah, yang kedua tadi ya, terus yang ketiga dari segi mad'unya sudah, yang keempat sekarang dari materi dakwahnya. Dari materi dakwahnya, materi metode ceramah biasanya tidak memberikan solusi ya, tidak memberikan jawaban dari permasalahan yang ada, atau istilahnya itu cuma omong doang ya. Karena apa? Karena dai tidak praktek langsung. Biasanya ngomong, ibu sampean kudu sabar ya, nek ngalami musibah kudu sabar ya, akeh sabare ora kena kesuh. Orang ngerti ya, orang ngerti genyong sing lakoni batine matune ya, wis genah naudzubillah ya, wis naudzubillah summa naudzubillah ya, misalnya anu cacat melarat, kerja nganang ngeneh korona sing nerima ya kan, padahal anake akeh, naudzubillah min dzalik. Nah, ceramahe kon sabar kepriwe, anake nangis kabeh kencoten ya, kerja ora sing nampa sebab cacat. Misalnya, ini misalnya ya kan, saya kalau menyampaikan materi pasti saya berikan contoh konkret supaya Anda memiliki gambaran yang jelas. Jadi dari segi materi dakwah, dengan menggunakan metode ceramah biasanya banyak tidak memberi jawaban konkret atau tidak memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh mad'u ya. Nah ini selanjutnya itu 4 kelemahan metode ceramah. Nah, yang kelima ya, bukan yang kelima. Sekarang bagaimana cara mengatasi kelemahan metode ceramah? Nah, mari kita atasi bersama ya. Karena kita sudah tahu kelemahannya ada 4 itu ya, maka kemudian kita cari solusinya supaya metode ceramah tidak menjadi lemah. Yang pertama, dari bidang metode ya, metode ceramah tadi memiliki kelemahan ya kan. Kelemahannya metodenya itu bersifat tradisional ya. Tradisional itu seperti apa? Misalnya mad'unya pasif tadi. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya, maka kita jangan hanya menggunakan metode ceramah tok, tapi bisa dicampur dengan metode lain. Artinya, ketika kita sedang ceramah, jangan ceramah tok, tapi juga menggunakan metode lain untuk kolaborasi dengan ceramah kita. Contohnya apa? Dengan membawa alat peraga misalnya kayak ulin, itu kan membawa wayang gitu ya. Lah mungkin kalau Anda ceramah misalnya Pak Adi Hidayat itu ya, Ustadz Adi Hidayat dengan slide. Itu alat peraga itu adalah dalam rangka untuk mengatasi kelemahan metode ceramah ya, diragakan. Ini loh Bu, orang yang sangat jahat wajahnya itu besok di neraka seperti ini gitu ya, bawa wayang wajahnya Duryudana gitu ya, misalnya buta hijau gitu ya misalnya. Nah itu adalah namanya kolaborasi dengan metode lain ya. Karena apa? Metode ceramah kan mestinya ceramah tok, tapi membawa alat peraga, berarti itu bukan hanya ceramah tapi juga drama ya, metode menggunakan alat peraga. Nanti ada di kuliah berikutnya. Sekarang sedang menerangkan metode ceramah dulu. Oke, itu ya satu caranya untuk mengatasi kelemahan metode ceramah, bisa dengan kolaborasi atau menggunakan atau mencampur dengan metode lain ya. Bisa dengan bantuan alat peraga, bisa juga dengan slide ya, terus wayang. Terus kemudian kalau Anda ceramahnya ke anak-anak TK, ke anak-anak SD, bisa menggunakan gambar-gambar ya kan, sedang menerangkan sholat, membawa gambar anak sedang sholat ya, menerangkan tentang
ibadah yang benar, kemudian membawa gambar apa, lukisan apa itu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, cara mengatasi metode ceramah kalau dilihat dari sisi materinya. Sekarang materinya kan tadi ya, tidak memberikan solusi. Nah, atau bahkan tidak memberikan solusi. Kelemahan materi ceramah biasanya materinya itu dari itu ke situ saja. Artinya apa? Ceramah Maulid Nabi ya kayak gue baik kawit zaman aku cilik sampai sekarang ya, atau ceramah Isra Mi'raj ya begitu saja dari saya zaman kecil sampai sekarang. Nah, itu kan kelemahan di bidang materi. Nah, supaya tidak seperti itu bagaimana? Ada juga materinya ngelantur ya, panjang lebar ya, ceramah Maulid Nabi 2 jam. Ulah mubeng-mubeng bulat muter orang nana ujunge ora sistematis, orang nana kesimpulannya. Ada juga yang semacam itu ya. Terutama adalah dai-dai yang tidak profesional, yang tidak kuliah. Karena Anda nanti kuliah, nanti Anda akan bisa, nanti akan saya ajari juga bagaimana ceramahnya supaya tidak seperti itu, kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Cara untuk mengatasi metode ceramah dalam hal kelemahan di bidang materi. Yang pertama, kita bisa membuat planning ya. Sebelum ceramah kita tentukan temanya apa, judulnya apa. Setelah kita menentukan judul dan tema, lalu kita cari dalil-dalilnya ya, ayat Al-Qur'annya, hadisnya ya, penemuan-penemuan ilmiahnya, pendapat-pendapat ulamanya, di situ ditulis, semua disusun sehingga materi ceramah kita berbobot sesuai dengan tema yang kita sampaikan dan tidak ngelantur ngalor ngidul ora genah ujung pangkale ya, tapi sudah ada jelas mana yang mau kita sampaikan. Itu yang pertama, membuat planning sebelum ceramah. Kedua, persiapan. Tadi ya, supaya tidak terjadi keceletot, persiapan dulu dari rumah ya. Assalamualaikum ya, terus sebelum ceramah apa? Jangan minum es dulu, jangan banyak makan gorengan ya, jangan banyak makan pedes-pedes menora keselak ya. Masa lagi ceramah lagi rame-ramene jig-jig watu grek nang apa watu terus mam karo gesek sepiring. Waduh, geseknya sepiring dewek. Akhirnya ceramahnya watuk ya, atau kerupuk ya, kerupuk seplastik dintekna dewek. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau mau ceramah jangan makan yang membikin kita nanti batuk ya, membikin kita pilek ya. Mau ceramah wis dimanjeri besok ya, tanggal 10 mau ceramah Maulid Nabi ya. Mulai tanggal 9-nya udah jangan minum es aja, udan-udanan. Kok udan-udanan tahu-tahu pas hari H malah sampean apa itu namanya pilek ya, tekan kono Assalamualaikum gitu ya, kan ngisi-ngisi. Nah ya, jadi memang dai juga harus menjaga stamina ya, stamina tubuh supaya tetap sehat, supaya tetap keren. Nah itu kayak Ibnu ya, tadi budar ngau kelambi keton batirnya pada ndeleng butuh timbarang lah, siki keren kan ngau kupluk ngau baju ya kan, tapi wis ketahuan mau, tapi untung udah aurat ya, laki-laki kan di dada sini bukan aurat ya kan. Nah itu contoh ya, mau kuliah aja tampil yang keren, banyak yang lihat, apalagi mau ceramah ya. Jangan bututi ini ilmu tasawuf hakikat jadi nggak apa-apa pakai apa namanya kupluke wis apa kayak jenengane, kupluke wis melocoh ya kan, klambine meritat-meritut ora disetrika ya, klambi polos dadi keton kembang-kembang saking meritute. Jangan ya, dai jangan begitu, banyak dilihat orang ya. Ya kalau orangnya yang melihat tahu ilmu tasawuf ya, tahu ilmu sufi ya atau husnudon terus kok husnudon ya Allah, kiai ini jen apik banget ya, wis lillah banget, ikhlas banget ngasih kelambi meritat-meritut pede bae, mending gue lah. Tapi kalau yang melihat itu orang umum
umum, ya kan? Orang yang biasa berdisiplin, apalagi ceramah di depan dokter, yang di situ dokter itu sangat mementingkan kebersihan, sangat mementingkan kerapihan, kerajinan. Deleng sampean iku bebengundang maning, ya kan? Malah jijik kan gitu. Contoh ya. Terus selanjutnya materi disesuaikan dengan kebutuhan ya, dari sisi kelemahan materi itu dia. Disesuaikan kebutuhan misalnya apa? Yaitu tadi ya. Misalnya sampean ya mau ceramah di depan dokter, harus menyesuaikan dengan tingkat pemikiran dokter ya. Misalnya apa? Penyampaiannya itu disesuaikan dengan sifat-sifat kedokteran. Misalnya higien ya, terus kemudian steril dan seterusnya yang di situ meyakinkan bahwa semua higien steril itu adalah minallah ya, diarahkan ke sana. Jadi dokternya itu tidak sangat memuja kesterilan yang menyebabkan kesterilan adalah menyebabkan kesehatan. Tidak. Kesehatan tetap yang paling utama minallah. Jadi steril dan higien itu hanya ikhtiar manusiawi ya, walaupun itu juga sangat mempengaruhi ya, termasuk di zaman corona ya, di zaman COVID-19. Menurut ilmu kedokteran, menurut ilmu medis, memang virus itu sangatlah sangatlah mengerikan ya, sangatlah menakutkan ya. Tapi kalau dari segi iman, takwa dan Islam itu tidak seperti itu. Semuanya minallah. Kalau memang Allah berkehendak, maka kemudian kesehatan itu adalah minallah, dan semua ada kaitannya dengan takdir Allah. Jadi kita boleh khawatir, kita boleh ikhtiar, tapi doa kepada Allah dan yakin kepada Allah, yang itu akan menjadi optimis kita sehat, optimis kita berumur panjang. Allahumma amin. Itu misalnya ada tuh. Terus kemudian dari sisi materi ini juga ya, ini panjang ternyata ya, kalau kelemahan di bidang materi ya harus seperti apa. Dari sisi materi ini juga metode ceramah itu boleh diilustrasikan ya. Jadi cerita, misalnya cerita apa? Cerita tentang surga ya. Surga kan angel ya, burung tahu menganah kan sampean meng surga. Nah, tapi boleh diilustrasikan kayak di Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu mengilustrasikan di surga itu banyak sungai mengalir di bawah istana-istana penghuni surga, atau di bawah rumah-rumah penghuni surga. Terus kemudian di sana penghuninya semua cantik-cantik, diberi nama